Salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Marilah kita awali aktivitas hari ini dengan firman Tuhan sebagai kekuatan untuk menjalani kehidupan kita dalam satu hari ini. Terlebih dahulu saya mengajak saudara untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami, dan Kau masih memberikan kami kesempatan, sehingga biarlah kami menjalani kesempatan ini dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami untuk beraktivitas di pagi hingga malam hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Filipi 3 ayatnya yang ke-7. Saya baca untuk saudara-saudari terkasih. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sekali lagi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita sangat luar biasa hari ini. Kita diingatkan untuk mencari fokus utama dalam kehidupan kita. Jika ditanyakan fokus utama atau tujuan hidup kita, bermacam-macam kita akan menjawabnya. Ada yang fokus hidupnya mencari yang namanya kekayaan. Dia berusaha untuk meraihnya, menggapainya, karena menurut dia segala sesuatu yang ada di dunia ini paling utama adalah kekayaan. Itu hal yang biasa. Berikut juga ada juga yang fokus mencari hidup ini bagaimana dia bisa meraih yang namanya yang kedua adalah kehormatan. Makanya banyak orang yang sudah sukses diikuti oleh kesuksesannya menginginkan hal yang lain, yaitu kehormatan, dipandang tinggi di antara yang lainnya. Lalu yang berikut jelas, ketika sudah mampu yang namanya kekayaan, kehormatan, dia bisa berharap juga bahwa dia diberikan yang namanya segala apapun yang ada di dunia ini, termasuk keturunan. Tiga hal inilah yang sering menjadi fokus utama di dalam kehidupan kita. Makanya di orang Batak dibilang 3H, hamoraon, hagabeon, asangapon. Hidup yang dicari oleh orang. Persoalannya yang kita hadapi sekarang, di dalam mencapai yang namanya fokus 3 hal tadi, saya yakin akan ada yang terluka atau bahkan akan ada yang dikorbankan. Karena ketika orang berusaha untuk mencari yang namanya kehormatan, berbagai cara dipakai tanpa memikirkan orang lain. Bahkan kekayaan pun seperti itu. Sehingga yang terjadi 3H itu, kekayaan, kehormatan, dan lainnya itu bukan menjadi suatu kebahagiaan yang mutlak di tengah-tengah kehidupan. Kita lihat contoh bagaimana Michael Jackson yang sudah memperoleh segala sesuatunya di hidupnya, bagaimana Marilyn Monroe, bagaimana orang-orang yang sudah meraihnya tetapi tetap mengalami yang namanya kehampaan. Dalam nas kita saat ini juga, bagaimana Rasul Paulus melihat situasi yang terjadi ketika banyak orang beranggapan bahwa kehormatan, kekayaan, dan lain-lain yang ada di dunia ini menjadi hal yang paling utama. Sehingga di ayat sebelumnya kalau saudara lihat, di situ jelas bagaimana Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia sudah meraih yang namanya sebagai seorang ahli Taurat. Bagaimana seorang murid dari guru yang sangat dikagumi oleh orang Yahudi, Gamaliel. Bagaimana segala sesuatunya sudah diperoleh dia, kekayaan. Tetapi bagi dia, itu malah menjadi suatu kerugian setelah mengenal Kristus. Bahkan kata kasar di sini saya bilang sampah dalam kehidupannya. Hal ini yang kita lihat yang diinginkan oleh nats kita pada saat ini. Betul fokus kita bisa mencari yang namanya kekayaan, kehormatan, bahkan juga keturunan. Tetapi ingatlah, yang paling utama yang menjadi fokus tujuan hidup kita adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang harus paling utama. Sehingga ketika itu menjadi utama, yang 3 hal yang kita inginkan di dunia ini pasti akan diberikan Tuhan. Iman kita mengatakan yang dikatakan Yesus Kristus yang menjadi sebuah lagu yang sangat indah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Luluihamu ma parjolo ima harajauni debata.
Oleh karena itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah carilah dahulu Tuhan dan kebenaran-kebenarannya. Saya masih ingat dengan yang dikatakan oleh dosen saya, bagaimana dia membuat ilustrasi mengenai betapa pentingnya Tuhan. Beliau mengatakan bahwa Tuhan itu sama seperti ada sebuah gelas dan 3 benda yang akan dimasukkan, yaitu 2 batu yang besar, ke batu kerikil dan pasir. Mana dahulu yang akan engkau masukkan ke dalam gelas itu? Bermacam-macam mahasiswa menjawab, tetapi dosen itu menjawab, yang paling utama yang harus masuk terlebih dahulu adalah batu yang 2 besar ke gelas, baru kerikil, lalu pasir. Batu itu dianalogikan yaitu Tuhan. Terlebih dahululah Tuhan masuk ke dalam gelas kehidupan kita, lalu diikuti oleh kerikil-kerikil hobi, apa yang kita inginkan di dunia ini, lalu pasir yaitu keluarga. Otomatis jika terlebih dahulu keluarga diutamakan, atau lebih dahulu hobi kita, kekayaan yang kita cari, Tuhan tidak akan bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Biarlah terlebih dahulu Tuhan masuk ke dalam hidup kita, yang lainnya akan mengikutinya, menutupi ruang-ruang kosong dari gelas kehidupan kita. Oleh sebab itu, fokuskanlah hidup kita untuk Tuhan Yesus yang kita kenal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menyapa kami, yang mengingatkan kami bahwa mengenal Kristus adalah keuntungan dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami inginkan akan Engkau berikan, Engkau tambahkan tanpa kami minta, dan bahkan tanpa kami duga selama ini. Oleh sebab itu Tuhan, ajarilah kami untuk mengutamakan Tuhan di atas kehidupan kami, agar kami memperoleh sukacita, kebahagiaan yang mutlak di dunia dan di surga yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarilah kami untuk melihat segala sesuatu, persoalan-persoalan yang kami hadapi di dalam wajah Tuhan. Sehingga persoalan, kesulitan-kesulitan yang kami alami boleh Engkau lepaskan terlebih dalam keadaan kami saat ini, agar kami Tuhan selalu dalam lindungan, dalam kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, moras, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.